Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahma Pikaulia. Ya gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan alhamdulillah untuk UTBK SBMPTN untuk gelombang pertama itu udah selesai. Nah sekarang tinggal untuk UTBK SBMPTN untuk di gelombang kedua pada tanggal 26 April nantinya. Nah bagi teman-teman yang belum ujian, dipersiapkan lagi, dimantapin lagi materinya. Nah, sebenarnya pada hari ini aku bakalan sedikit nih bahas-bahas mengenai soal UTBK SBMPTN. Tapi sebelum itu aku bakalan kasih info sama teman-teman berkaitan dengan UTBK SBMPTN gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah, berdasarkan untuk pengalaman tahun sebelumnya, biasanya untuk gelombang 1 dan gelombang kedua ini, untuk tipe soalnya bakal ada perbedaan-perbedaan gitu. Jadi, untuk pihak LTMPT itu udah benar-benar menyiapkan bank soalnya. Jadi untuk teman-teman jangan terpaku ke model-model soal di gelombang ke-1 aja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan soal yang teman-teman dapatkan di UTBK gelombang kedua itu bakalan hampir mirip dengan gelombang pertama. Jadi kemungkinan bisa soalnya itu semakin sulit dan kemungkinan juga soalnya itu bakal semakin mudah gitu. Jadi teman-teman boleh sih untuk mempelajari untuk materi-materi yang dikeluar di UTBK gelombang pertama, tapi teman-teman jangan ngepush di sana aja, teman-teman harus pelajari lagi materi-materi lainnya. Jadi walaupun teman-teman di gelombang kedua, ini bakalan jadi PR lagi nih buat teman-teman untuk mempelajari materi-materi selain dari materi yang keluar di gelombang pertama. Tapi tentunya untuk UTBK gelombang kedua ini ada beberapa persen model soal yang keluar di UTBK gelombang pertama itu bakalan keluar lagi di UTBK gelombang kedua. Jadi intinya teman-teman pelajari juga untuk materi-materi yang keluar di gelombang pertama dan teman-teman pelajari juga materi-materi lainnya yang mungkin bakalan bisa juga keluar di UTBK gelombang kedua nanti. Biasanya berdasarkan pengalaman UTBK tahun 2020 yang lalu, karena tahun 2020 itu juga terbagi atas 2 gelombang juga. Biasanya yang selalu muncul di gelombang pertama dan gelombang kedua itu bisa berupa soal silogisme, itu selalu ya gelombang 1, gelombang 2 itu bakal muncul lagi. Kemudian deret angka, kemudian ada deret tempat duduk yang mengatakan si A urutan keberapa, si B urutan keberapa. Kemudian juga bisa sih model-model ini bakalan berbeda, bisa yang tanya si A yang lebih tua, si ini yang lebih muda gitu. Pokoknya modelnya seperti itu merupakan tipe soal penalaran umum. Kemudian juga ada soal perhitungan, nanti teman-teman bakal suruh menghitung kayak kabataku gitu, cuman angka-angkanya pasti lebih ke logika ya teman-teman. Selain perhitungan sederhana, itu yang selalu muncul gelombang 1, gelombang 2 itu biasanya untuk matriks. Jadi untuk matriks ini juga banyak macamnya ya teman-teman pelajari aja untuk materi-materi yang aku sebutkan tadi. Nah kemudian untuk soal bahasa Indonesia yang selalu muncul itu di gelombang 1 dan gelombang 2 itu biasanya selalu muncul mengenai ide pokok, gagasan pokok, kesimpulan. Kemudian apa sih yang salah dari teks itu selalu sering juga yang muncul. Kemudian pernyataan yang benar sesuai isi teks. Dan untuk soal bahasa Indonesia itu aku udah pernah bikin videonya, itu aku bikin videonya untuk cara cepatnya supaya teman-teman itu lebih hemat waktu untuk mengerjain soal bahasa Indonesia. Karena untuk soal bahasa Indonesia itu pasti teks bacanya itu selalu panjang, padahal teman-teman itu nggak perlu untuk baca teks bacaannya secara keseluruhan, cukup teman-teman baca inti pokoknya aja. Kemudian untuk soal bahasa Inggris itu biasanya ada main idea, reverse to, kemudian sinonim antonim, kemudian ada meaning gitu, dan beberapa model soal lainnya. Nah untuk model-model soalnya nanti aku bakalan bahas secara berkala di channel aku ini. Jadi teman-teman tungguin aja videonya. Mudah-mudahan aku bisa bahas tiap harinya untuk kalian mendekati UTBK di gelombang kedua ini. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit info dari aku mengenai UTBK SBMPTN gelombang pertama. Nanti kalau ada informasi terbaru, aku pasti bakal ngabarin teman-teman semua. Jadi tunggu aja video terbaru dari aku. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah!